Yang kecil tidak dapat saya sebut nama, saya mohon maaf. Insya Allah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bu, Ibu, saya tengok udah mulai mengantuk ibu-ibu ini ya. Banyak kerjaan di rumah ya Bu. Tapi tidak apa-apa, karena terkadang pekerjaan itu memang harus ditinggalkan untuk menuntut ilmu. Pada masa Nabi Muhammad SAW itu ada pada masa itu berperang. Tetapi Nabi Muhammad SAW mengamalkan ayat tentang bahwasanya falaula nafarum minhum yatafaqahu fid din, untuk menuntut ilmu agama, bukan hanya untuk bekerja saja, tapi kita juga dibenarkan dalam menuntut ilmu agama. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata pepatah kata orang kita ini, tak kenal maka tak sayang, tak sayang katanya makanya tak cinta. Kalau sudah tak cinta makanya dia tak nikah katanya. Perkenalkanlah dulu, nama saya Muhammad Al-Bisahdi dari Munte. Saya asli orang Labuhan Batu Utara. Labuhan Batu Utara di pelosok ujung sana. Pokoknya habis kampung saya hutan lah Ibu. Setelah kampung saya itu hutan. Nama kampung saya itu Sungai Robut. Kalau boleh saya perkenalkan lagi, saya sebenarnya adalah orang pesisir Melayu, tapi bermarga. Mengapa? Oleh karena itulah mengapa saya sedikit keras nadanya. Jadi maklum-maklum lah ibu-ibu ya. Selanjutnya untuk saat ini saya sedang menjalani semester 8 di Universitas Al-Wasliyah Medan. Masih kuliah saya Bu, sama seperti teman-teman kita dari Unimed. Dari segi umur jelas tentu ibu-ibu yang kami muliakan, jelas pengalaman pribadi tentu saja itu lebih tua dan lebih matang dari saya. Namun karena ini saya sudah diamanahkan, izinkanlah saya menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan. Ibu-ibu yang sama kami hormati, hari ini saya tengok bahwasanya yang paling banyak jadi jamaahnya itu adalah perempuan, atau ya kita bilang aja oma-oma. Jadi karena persoalan itu saya diingatkan oleh dua hal Ibu. Hal pertama yang saya ingat adalah oma saya sendiri. Oma saya itu kalau saya pulang kampung, kalau saya ceramah itu di kampung, selalu dia bilang, oh ini kalau ceramah ini kayak sudah seperti Presiden Jokowi katanya. Kenapa begitu? Karena nggak ada lucunya katanya. Harus fokus katanya. Maka oleh sebab itu saya sampaikan bahwa sebenarnya memang betul saya ini tidak bisa melawak ibu-ibu. Tapi kalau nak golak, golaklah katanya. Yang kedua, yang saya teringat itu adalah karena di sini ibu-ibu kebanyakan, saya teringat beberapa kisah inspirasi seorang yang besar, hidupnya dikenal orang, itu berasal dari orang tua ibunya yang mendidik mengajarkannya lebih baik. Siapa yang tidak kenal dengan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam? Kira-kira ada yang nggak kenal dengan Nabi Ismail? Kalau nggak kenal dia, besok suruh dia syahadat dulu ya Ibu. Kenapa begitu? Karena salah satu rukun Islam itu adalah mempercayai para nabi dan rasul. Masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ismail itu dilahirkan oleh seorang orang tua yang sangat hebat, namanya Sayyidatuna Hajar. Sayyidatuna Hajar ini baiklah, berdiri saya Bunda, berdiri aja Bunda. Sayyidatuna Hajar ini, beliau itu lama umurnya baru dia itu bisa mengandung. Lama.
Lama dia baru mengandung. Ketika sudah mengandung, datanglah ayat perintah Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam meninggalkan anak dan istrinya itu di padang Sahara yang tandus. Ketika ditinggalkan itu, Sayyidatuna Hajar itu ditinggalkan. Nabi Ibrahim itu mengatakan bahwa dia akan pergi meninggalkan ini, meninggalkan anak dan istrinya ini. Kemudian Sayyidatuna Hajar ini bertanya ini, wahai Nabi Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini, di padang tandus yang kalau kita nggak bisa hidup di situ, ibu-ibu? Nabi Ibrahim diam. Sampai 2 kali pertanyaan itu diulangi, apakah kau akan meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim tetap diam. Kali ketiga pertanyaannya adalah, apakah Allah yang telah menyuruhmu untuk meninggalkan kami di sini? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, iya. Dengan semangat, lebih semangat 45 mungkin, Bu. Dengan semangat keimanan, Sayyidatuna Hajar ini, orang tua, ibu yang luar biasa, dia katakan, kalau itu memang perintah Allah, tinggalkan. Tinggalkan itu. Kalau saya tanya ibu-ibu ini, kalau sekarang lah ibu, suami ibu mengatakan, Bu, adindaku yang kusayangi, katanya, kalau ku tinggalkanlah kau hanya untuk berdakwah aku di jalan Allah, kira-kira setujunya kau, katanya. Kira-kira apa ibu jawab itu, Bu? Apa yang jawaban ibu itu, Bu? Saya menyangka itu ada 2 jawabannya. Jawaban pertama itu ibu-ibu yang romantis. Gimana ibu-ibu yang romantis itu? Katanya begini, aku ke Kanda, memang perintah Allah itu betul itu kalau untuk berdakwah. Tapi rasanya 1 jam saja saya tidak melihat wajahmu, rindu saya, sesak napas saya, katanya. Itu ibu-ibu romantis itu. Tapi ada ibu-ibu yang tersiksa, Bu. Setiap hari suaminya ini cuman di rumah aja nggak ada kerjaan. Tapi ketika itu dia katakan, sayang, aku mau berdakwah di jalan Allah, mau kutinggalkan kau selama 2 bulan, 1 bulan ini. Memang itulah aku tunggu dari tadi, Bang, katanya. Memang itu kutunggu, kau tinggalkan aku di rumah ini, katanya. Nah, itulah ibu-ibu tersiksa itu. Masyaallah muslimin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi pengajian kita itu dibuka dengan sholawat. Kenapa harus dengan sholawat? Sholawat itu, kata Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani dalam kitabnya Tanqihul Qaul Syarah min Lububul Hadith, disebutkan itu bahwa amalan yang tidak pernah ditolak adalah amalan sholawat. Itu makanya kenapa kita harus bersolawat kepada Nabi. Ketika kita ini kan, apalagi kalangan ibu-ibu ini, biasa itu latah. Kalau kami bilang latah, Bu, bagaimana kau? Apa-apa katanya. Entah apa-apa aja disebutnya. Bahkan ketika kita terlatah begitu, kita ucapkan sholawat, kita diberikan Allah pahala sebesar gunung Uhud. Sementara ibadah-ibadah lain, kalau ibu sholat, kalau ibu berzakat, kalau ibu bersedekah, tidak ikhlas, tidak berniat kepada Allah, maka tidak diberi Allah pahala. Tapi kalau sholawat, ibu nggak ada niat apa-apa, main-main niatnya, tetap diberi Allah pahala. Oleh karena itulah, saya sarankan sebagai para, apalagi di sini hadir beberapa muslimah perempuan yang saat ini sedang kemungkinan ketika saudara-saudariku yang saat tidak bisa sholat, maka yang harus dilakukan itu adalah perbanyaklah membaca sholawat untuk menutupi segala sesuatu yang tertinggal, baik itu ketinggalan kita mengaji, ketinggalan kita memegang Al-Quran. Itu kan hal-hal yang diharamkan ketika kita itu sedang tidak sholat. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah, ketika saya teringat tadi tentang Imam Syafi'i, yang kedua setelah Nabi Ismail itu, saya teringat kisah kedua karena ibu-ibu ini banyak. Saya teringat kisah Imam Syafi'i. Kira-kira ada yang tanda Imam Syafi'i? Para abang-abang kami dari mahasiswa ada yang tanda Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu adalah imam madhab. Imam madhab itu ya panutan kita.
Kalau kita itu tadi sholatnya apa namanya? Sholatnya mengambil wudhu, kemudian bersentuhan dengan istri batal. Itu pendapat siapa? Pendapat Imam Syafi'i. Itulah yang kita anut. Imam Syafi'i itu, beliau itu dibesarkan dari ibunda yang sangat luar biasa. Makanya saya tertarik mengkaji itu. Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah di kota Palestina, yang sekarang yang Zionis Israel itu membombardir itu. Ketika dilahirkan itu besar-besar, umur 7 tahun beliau dididik oleh ibunya itu sudah hafal 30 juz. Imam Syafi'i. Saya umur 7 tahun, Bu, masih lagi mandi berenang itu, Bu. Ya, masih mandi berenang. Mungkin di sini ada juga yang 7 tahun sudah hafal 30 juz. Kalau juz 30 mungkin ada. Saudara-saudara, apa yang menarik dari kisah Imam Syafi'i ini adalah ketika itu orang tua Imam Syafi'i ini, ibunya sakit. Sakitnya itu parah, Bu. Parah, kalau nggak diurus, bahasa kasarnya meninggal. Pada saat itu ibunda Imam Syafi'i ini sakit, tapi 3 hari lagi itu akan lewat kafilah yang akan rombongan ke Baghdad. Baghdad itu sekarang kalau kita sebut adalah Irak, negara Irak. 3 hari lagi lewat itu rombongan ke Baghdad itu. Kalau dulu kan nggak kayak sekarang, Bu. Mau ke Mekah kita jam 8 kita take off di Kuala Namu udah bisa langsung ke Mekah. Kalau sekarang enggak, sebulan dulu tunggu baru ada rombongan ke Mekah. Atau setahun kemungkinan. Nah, karena itulah Imam Syafi'i ini orang tuanya sakit, dia pertimbangkan itu. Dia mau merantau ke Baghdad, mau belajar ke Baghdad dari Mekah. Ketika sakit itu, ibunya mengatakan bahwa sambil dia pegang itu pundak anaknya Imam Syafi'i itu, "Wahai anakku, berangkat kau, tinggalkan kampung ini, pergi kau menuntut ilmu. Sakit yang kurasakan nanti kalau kau tak bisa ilmu agama lebih parah lagi dari sakit yang kurasakan saat ini." Itu yang dikatakan orang tuanya. Makanya saya teringat itu ketika saya melihat wajah-wajah orang tua kami ini. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu kan, Bu. Kalau ada anak ibu yang mau berangkat ke pesantren kemudian dia menangis-nangis dia, "Aku nggak mau pesantren, Mak. Saya ini pengalaman di pesantren 6 tahun, Bu." Makanya saya bilang, saya mohon maaf ini Bunda ya. Saya mohon maaf, saya tidak setuju dibilang diundang dari Medan. Karena saya sebenarnya pesantren 3 tahun di Serdang Bedage. Saya pesantren di Perdus di sana, Yakin aja. Oleh sebab itu saya lebih suka dipanggil saya pulang kampung. Kampung saya di Serdang Bedage. Jadi waktu saya di pesantren itu gak ada yang nanya, Ibu, tentang menuntut ilmu ini. Gak ada yang nanya. Makan terbatas, ikan asin. Ya kita di rumah memang gak terlalu enak, tapi kalau gak tiap hari makan ikan asin, makan tidurnya tak nyenyak, mandinya pun tak bersih, sudah seperti Rembo di film Kak Ros itu. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada nanti anak ibu, saudara ibu yang mau dia itu berangkat ke pesantren, suruh dia berangkat itu. Jangan ditangisi. Tangisi nanti dia kalau sudah dia jadi penarkoba. Mungkin anak saya waktu ini akan menangis kalau saya jadi pecandu narkoba, ibu-ibu. Apalagi sekarang itu pecandu narkoba. Beli narkoba di kita ini sekarang saya rasa udah kayak beli bonbon kis itu. Main sodor tangan dah selesai. Itu saya bilang bahwa sebagai ibu-ibu saya bukan berceramah di sini, artinya berbagi pengalaman untuk orang-orang tua kami berdasarkan kisah-kisah yang disebutkan oleh para alim ulama. Oleh karena itulah mengapa saya mengangkat judul ceramah ini adalah ilmu. Keutamaan tentang menuntut ilmu. Masyaallah muslimin, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada syair di dalam kitab Zubat karangan Syekh Ibnu Ruslan. Dia mengatakan begini, ibu-ibu. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan
mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang-orang yang punya ilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya, mu'adzabun, dia itu diazab, min qabli ubadil wathan, daripada penyembah berhala. Penyembah berhala adalah orang yang musyrik kepada Allah, pasti diazab. Tetapi ada orang yang lebih didahulukan diazab. Siapa itu? Orang yang alim, yang tidak mengamalkan ilmunya. Kalau begini Ustaz, bagus kita tidak menuntut ilmu, ya kan? Kenapa? Ya karena kalau kita tahu sesuatu itu haram halal, kita kerjakan, kita diazab duluan daripada penyembah berhala. Bagus kita nggak usah pergi ke majelis taklim ini. Ya kan, Bu? Ya kan? Saudara-saudara saya mahasiswa, betul itu kan? Bagus kita nggak usah kita ke pengajian ini. Ngapain kita tahu? Kalau nanti kita tidak amalkan itu, kita diazab sebelum penyembah berhala. Artinya lebih berat azabnya. Tapi selanjutnya syair itu dilanjutkannya adalah waman bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Man bighairi ilmin ya'malu, katanya, siapa yang tanpa ilmu beramal dia, maka amalnya itu la tuqbalu mardudatun, dia itu tidak diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah penting bagi kita itu untuk menggiatkan hati kita terus menerus untuk menuntut ilmu. Kata Imam Ghazali dalam kitabnya itu Ihya Ulumuddin, kebetulan saya tidak bawa karena Ulumuddin itu besar. Ada ringkasannya namanya Mau'izatul Mu'minin. Mau'izatul Mu'minin itu ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Dia katakan kepada muridnya Fathul Musalli, dia bilang begini, alaisal maridu, tidakkah orang yang sakit, ibu-ibu, kalau tidak diberi makan, tidak diberi minum, dan tidak diberi obat, dia akan mati. Mati itu kan, Bu? Ya, secara ilmiah itu pasti mati itu. Kalau 3 hari tidak makan, 3 hari tidak minum, dan 3 hari tidak dikasih obat. Tapi kalau secara hukum Allah, ya suka-suka Allah lah kapan matinya, ya kan? Apakah itu dia akan mati? Iya, mati dia. Wa kadzalikal qalbu, begitu juga hati. Hati 3 hari katanya tidak disirami dengan hikmah dan ilmu, maka akan membuat hati kita itu mati. Saya itu pernah ditanya oleh seorang jamaah, Ustaz, kenapa saya ini malas sekali sholat, Ustaz? Padahal saya sudah tua, umur bukan sore lagi, udah isya ini tua. Udah isya ini tuanya, Ustaz, kata. Bukan lagi, belum lagi senja, enggak lagi senja, kata. Tapi udah isya, artinya sudah mau tutup itu usianya, udah mau tidur. Kenapa saya malas? Saya bilang bahwa menghidupkan hati itu pertama harus diisi dengan ilmu dan hikmah. Bagaimana caranya? Ya datang ke pengajian. Oleh sebab itulah, barang siapa saudara-saudaraku yang melihat keluarganya, teman-temannya, anaknya yang agak-agak membelok, dia malas dia sholat, malas dia mengaji, ajak dia ke pengajian dulu. Kemudian setelah dia mengajak pengajian, baru disuntikkan, kau amalkankah itu ilmu yang disampaikan? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal sholat itu, karena saya teringat cerita itu, sholat itu adalah basic dari agama kita. Bahkan di kitab Fathul Mu'in itu disebutkan 5 sholat itu khamsun ma'lumatun minad dini bid-darurah fayakfuru jahiduha, katanya. Yang 5 sholat itu katanya adalah dia itu ma'lumatun, dia diketahui minad dini, dari diantara ajaran agama. Di antara ajaran agama 5 itu kita ketahui dengan pasti. Bid-darurah, dengan mudah. Mudah sekali kita mengetahui bahwa yang 5 itu adalah wajib. Makanya dibilangnya fayakfuru jahiduha. Orang yang mengingkari salah satu dari 5 itu adalah kafir. Tapi kalau dia tidak sholat karena dia malas, dia disebut fasik, bukan disebut kafir. Itu bedakan ya. Kalau orang yang tidak sholat karena dia malas, maka dia disebut fasik. Dia masih bisa disolatkan, masih bisa disembayangkan,
masih bisa dikuburkan di pemakaman orang muslim. Tapi kalau ada orang di antara kita yang naudzubillah min dzalik ini, apa ya sholat itu nggak wajib itu katanya. Sholat subuh itu nggak wajib itu, yang wajib tidurlah, mengistirahatkan tubuh katanya. Kalau dia mengatakan seperti itu, kafir dia. Tidak boleh dia disolatkan, tidak boleh dia dimandikan, dan tidak boleh dia dimakamkan di pemakaman muslim. Naudzubillah min dzalik itu. Oleh sebab itulah kenapa dalam Al-Quran itu disebutkan masalakakum fis saqar. Mengapa kamu diletakkan di neraka sakor? Neraka sakor itu ada ular yang besar, itulah menggigit orang yang tidak sholat. Sampai katanya itu kalau digigit ular itu, besar kuku ular itu aja bu, 7.000 tahun perjalanan. Bayangkan itu, besar kukunya aja bu, besar kuku. Mana kuku kita itu? 7.000 tahun perjalanan. 7.000 tahun perjalanan itu bukan singkat kalau di akhirat. Di akhirat satu harinya itu 1.000 hari di dunia. Bayangkan itu berapa besar itu kukunya itu. Itulah yang menginjak-injak kita kalau kita nggak sholat. Kenapa kita bisa tidak sholat? Karena kata Fathul Musolli tadi, tidak disiram ilmu dan tidak disiram hikmah selama 3 hari. 3 hari saja katanya bu, mati hati kita. Oleh sebab itu, saya mengajak bahwa kalau ada nampak berbelok-belok begitu, ajak dia ke pengajian ini bu. Jangan malas mengajaknya bu. Orang yang berbuat kebaikan kemudian dia mengajak orang lain itu berbuat kebaikan itu, dia mendapatkan kebaikan itu, pahalanya tidak mengurangi pahala kebaikan orang yang mengerjakannya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari itu, kita ini kan saya katakan bahwa menuntut ilmu itu wajib. Harus pergi ke pengajian. Lalu saya rasa teman-teman saya yang dari Unimed ini kan mereka dari jurusan fisika ya kan bang? Dari jurusan fisika, ada yang dari jurusan lain? Ya. Dari UMSU. Dari UMSU jurusan apa itu bang? Teknik elektro. Mungkinlah di UMSU itu ada sedikit belajar tentang apa namanya? Tentang agama kemuhammadiyahan. Mungkin ada itu. Tapi secara apa namanya? Secara universalnya bahwa di fisika, di teknik elektro itu jarang sekali belajar agama. Iya kan? Betul itu. Kalau begitu, lalu bagaimana dengan kami ini? Apa yang harus kami lakukan? Apakah kami tidak termasuk orang-orang yang menuntut ilmu itu? Padahal kata Nabi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, salaqallahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menuntut pergi dia keluar, pergi dia menuntut ilmu, akan Allah mudahkan jalannya untuk pergi ke surga. Nah, jadi ilmu mana yang menjadikan mengantarkan itu kepada surga? Semua ilmu itu mengantarkan kita kepada surga. Oleh sebab itu seorang dosen saya, Dr. Iqbal Habibi Siregar, dia menulis disertasi judulnya itu di UIN Sumatera Utara. Sumber ilmu ada di dalam Al-Quran, ilmu apapun itu, baik ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu teknik elektro, ada itu semua dalam Al-Quran katanya. Kita sebagai contoh bahwa tentang alam ini adalah ilmu geologi, tapi dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa wasyamsu wal qamaru bil husban, itu sudah diatur, sudah dihitung menurut geologi. Jadi oleh karena itulah tidak ada bedanya sebenarnya mana ilmu yang mengantarkan ke surga itu sama. Saudara-saudaraku yang dari teknik elektro, yang dari orang fakultas fisika, tidak perlu merasa khawatir. Oh, kami ini nggak sampai ke surga ini karena kami tidak menuntut ilmu agama. Tidak. Semua itu mengantarkan kita kepada ridho yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi segala sesuatu itu ada bentuknya itu wajib ain, ada bentuknya itu wajib kifayah. Wajib ain itu artinya adalah wajib bagi kita untuk perseorangan diri. Misal, sholat itu wajib untuk kita seorang diri. Tidak boleh diwakilkan untuk orang lain. Tapi ada yang dia itu wajibnya itu kifayah. Wajib kifayah misalnya adalah sholat untuk jenazah. Kalau saya sendiri menyolatkan, apalah contohnya di sini, jangan.
pokoknya saya sholatkan orang lain. Semua orang di sini tidak akan berdosa. Tapi kalau wajib ain, dia kalau tidak sholat maka dia tidak berdosa. Kalau wajib kifayah, satu orang saja mengerjakannya, orang lain tidak ikut berdosa. Nah, yang wajib ain itu yang mana ilmunya? Yang mana ilmunya? Ilmu yang wajib ain itu dikatakan di dalam kitab ini bahwa bayanul ilmi alladhi huwa fardu ainin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Katanya bahwa wajib bagi kaum muslim itu untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Nah, ilmu yang mana? Pertama, ilmu yang wajib kita tuntut adalah ilmu akidah. Ilmu apa, Bu? Ilmu akidah. Ilmu akidah, atau yang kita sering sebut itu ilmu tauhid. Ilmu akidah itu membahas tentang Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad dan sang qiyam. Berapa yang wajib bagi Allah? 20. Mulai dari wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadith, sampai kiamat. Qauluhu mutakallim. Allah itu wajib ada. Wajib ada. Kalau Allah tidak ada, maka alam ini tidak ada. Karena tidak mungkin sesuatu itu ada dengan sendirinya. Saya yakin ini orang-orang yang dari teknik fisika ini mengerti itu. Kenapa? Saya contohkan aja, pernah suatu masa Imam Abu Hanifah bertengkar dengan orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Dia bilang bahwa alam ini tercipta sendiri, bukan diciptakan Allah, katanya. Kalau begitu nanti kita berdebat, katanya. Nanti kita berdebat. Berdebat karena Imam Abu Hanifah ini rumahnya jauh dari tempat berdebat itu. Dia datangnya terlambat sengaja dia. Terlambat sengaja dia datang. Ketika dia datang terlambat dan dia tanya itu, "Kenapa kau terlambat, Imam Abu Hanifah?" Dia menjawab bahwa tadi di seberang sana itu kapal saya itu pecah, katanya. Terus ya saya nggak tahu, tiba-tiba ada kayu, ada ini, ada itu, kemudian menjadi satu, kemudian jadi sampan. Terus yang orang yang tidak percaya Tuhan ini mengatakan, wah, manalah mungkin, mana ada mungkin begitu kan, Bu? Betulnya itu, Bu. Kalau kira-kira ibu pakai baju itu sekarang, atau tas yang ibu pegang itu, kertas yang ibu pegang, atau apapun yang ibu pegang sekarang itu tercipta sendiri, tidak mungkin. Itu pasti diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, 20 sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Mustahil artinya tidak mungkin ada pada Allah. Salah satunya adalah ketiadaan Allah al-adam. Tidak mungkin Allah itu tidak ada. Kemudian al-fana, Allah itu tidak mungkin binasa. Kalau secara ayat Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dalam surah Ar-Rahman. Dan tetaplah wajah Allah Subhanahu wa taala itu yang memiliki kemuliaan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang wajib yang kedua yang wajib kita tuntut adalah ilmu syariat. Ilmu apa, Bu? Syariat. Ilmu syariat itu membahas tentang hukum ahkam dalam kehidupan kita. Apa itu misalnya? Sholat. Makanya saya bilang tadi bahwa yang dibilang Ibnu Ruslan, man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Yang beramal tanpa ilmu itu, maka amalnya ditolak dan tidak diterima. Jadi kalau begini tak perlu kita beramal lagi nih, karena kita nggak tahu ilmunya kan. Kalau kayak gitu, makanya kita beramal, orang kita nggak tahu, kita ditolak itu. Orang yang ditolak amalnya itu, Bu. Orang yang tidak mau pergi ke pengajian, itulah yang ditolak amalnya. Kalaupun dia tidak tahu, belum dipelajari, itu dimaafkan Allah. Oleh karena itu, ibu-ibu,
Mengapa di dalam sholat itu ada rukun, ada syarat, ada sunnah? Salah satu standar dia itu sah atau tidak sahnya ibadah kita itu adalah mengetahui mana rukun, mana syarat, mana sunnah. Jangan sampai ada orang yang menganggap yang sunnah itu adalah rukun atau yang sunnah itu adalah syarat begitu. Oleh karena itu perlu bagi kita ini sebagai rekomendasi ini Bunda, bahwa perlu juga dibuat pengajian tentang ya bab-bab sholat pertama. Diajarkan kembali itu, diulas kembali tentang pelajaran sholat, mulai dari definisi kita itu ya syar'an aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bitakbiri wa muhtamatun bitaslim gitu. Sholat itu adalah perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Makanya di luar sholat maka itu tidak apa-apa. Ada orang bertanya bahwa usolli itu boleh apa tidak itu, Ustaz? Boleh, karena usolli itu belum dalam sholat. Belum dalam sholat itu, karena sholat itu dimulai ketika takbir. Usolli itu hanya menguatkan kita untuk berniat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sengaja sholat 2 rakaat untuk Allah taala. Gitu ibu-ibu. Masyaallah muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang ketiga yang wajib dituntut itu adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf kalau secara bahasa, tasawuf itu artinya suci, sofa. Artinya mensucikan hati kita dari segala bentuk kemaksiatan hati. Apa kemaksiatan hati? Satu di antaranya adalah riya. Atau apa kemaksiatan hati yang lain? Ujub. Riya itu apa riya? Riya itu ingin dilihat oleh orang lain. Asal katanya itu ro'a. Ingin dilihat oleh orang lain. Makanya ada seorang ulama namanya Fudail bin Iyad mengatakan bahwa orang yang meninggalkan ibadah karena dia takut dilihat oleh orang lain. Orang yang meninggalkan ibadah karena dia takut dilihat orang lain. Saya ini nggak jadi bersedekah karena saya takut ibu-ibu ini nanti melihat ini nanti, Ustadz ini udah masih muda, rajin bersedekah katanya pula kan. Takut saya itu riya-riyaun, dia itu adalah riya. Tapi katanya wal amalu bihi, kalau ada orang yang mengamalkan, aku sama bersedekah ini karena banyak ibu-ibu, anak gadis, abang-abang di sini saya lihat sedekah aku. Huwa syirkun, dia itu adalah syirik kepada Allah. Itulah yang dibahas di dalam ilmu tasawuf. Oleh karena itulah, sebagai juga rekomendasi bagi majelis ta'lim ini, perlu jugalah sesekali seminggu itu buat kajian khusus tentang fikih, kajian khusus tentang tauhid, kajian khusus tentang tasawuf. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Sudah saya bilang dari tadi bahwa orang tua saya selalu nasihatkan saya itu, kau kalau ceramah jangan kayak Jokowi katanya. Gak ada lawaknya katanya. Saya tengok ini muka ibu-ibu ini udah mengantuk, dia memikirkan apa yang mau dimasak nanti sore. Tapi saya yakin bahwa ibu-ibu ini termasuklah dari cerita Imam Syafi'i dan Sayyiduna Ismail alaihi salatu wassalam. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri untuk saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.